orang apa-apa. kemudian bisa menafsir macam-macam bahwa memang ada ada upaya untuk menjegal calon-calon tertentu untuk tahun 2024 dengan menggunakan instrumen hukum. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan itu kan menurut Denny ya, saya tidak hadir di situ. Denny mengatakan bahwa Anda bilang ini loh, ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Iya. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana? Dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Gitu. Oh jadi, saya bilang. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini. Nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain selain yang 3 itu, saya bilang susah, karena yang partai lain itu sudah punya sikap, gitu. Nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak. Kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa gitu. Mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Kenapa? Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Preferensi saya si A, oke. Wartaekonomi.co.id. Ditanya peluang Anies Baswedan jadi next presiden Indonesia, jawaban Mahfud MD menohok, nggak mungkin. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, berbicara mengenai peluang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Dia pun memprediksi kemungkinannya kecil, bahkan tidak ada. Denny Indrayana tanya peluang Anies jadi presiden. Saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang 3 itu susah karena partai lain sudah punya sikap. Nggak mungkin jadi presiden, kata Mahfud saat menjadi bintang tamu di acara Kick Andy yang disiarkan di kanal YouTube Metro TV. Dikutip Suara.com hari Selasa 21 Februari 2023. Mahfud menilai sikap partai politik sulit berubah. Terlebih, Anies memiliki rekam jejak masalah hukum yang bisa menjadi penghalang melenggang ke RI 1. Mahfud pun tak menjelaskan detail mengenai masalah hukum apa yang dimaksud. Sudah terbuka kasus itu, bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu, ujarnya. Mahfud pun membantah adanya instrumen hukum yang diterapkan pemerintah untuk menjegal Anies. Dia memastikan tidak ada upaya seperti yang digembar-gemborkan banyak orang. Belakangan, memang beredar kabar Jokowi sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya saja yang bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Tanggapan tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh Mahfud MD. Saya jamin gak ada, kalau ada oknum di dalam bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak, oknum banyak. Tapi kalau partai resminya nggak ada, timpal Mahfud. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud pun menegaskan tidak akan mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Dia pun memiliki pandangan sendiri siapa yang pantas menjadi pengganti Jokowi memimpin Indonesia. Satu yang pasti, orang tersebut bukanlah Anies Baswedan. Saya nggak dukung Anies, jelas ada alternatif. Ya tentu saja menyebut preferensi saya sih A oke. Tapi saya nggak bilang dukung karena saya Menko Polhukam, tegasnya. Tidak ada yang saya benar, tapi kan itu isinya kenapa? Tapi penting, karena orang kemudian bisa menafsir macam-macam bahwa memang ada ada upaya untuk menjegal calon-calon tertentu untuk tahun 2024 dengan menggunakan instrumen hukum. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan itu kan menurut Denny ya, saya tidak hadir di situ. Denny mengatakan bahwa Anda bilang ini loh, ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Iya. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya.
Sehingga ada kesan ini bisa diatur sedemikian rupa siapa yang bisa menjadi target dan diproses dan siapa yang kemudian tidak. Ini dari pernyataan ya. Mungkin orang salah memahami itu. Enggak apa-apa. Menurut saya enggak apa-apa orang salah memahami, tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Baru dari saya. Kalau enggak saya bukakan filenya. Enggak, jauh sebelum itu Rizal Ramli sudah katakan itu si A ketua partai ini itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama Rizal Ramli ketika ngomong itu dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar nih pasien PAN, pasien PKB, dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Saya katakan kalau saya bicara terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal enggak. Saya bilang enggak. Oh, jadi ada pertanyaan iya, apakah dia Anies Baswedan gini loh. Oke, bagaimana dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih jadi enggak gitu. Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya A, B, C, D menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini. Nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain selain yang 3 itu, saya bilang susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap gitu, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak gitu. Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ, dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Baik, saya ingin bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu. Saya ingin minta ketegasan Anda ya, pernyataan tegas Anda. Jadi kalau ditanya nih, apakah memang ada upaya atau bahkan sudah terjadi bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya? Enggak ada. Tegas ini partai, ya? Enggak ada. Kalau ada oknum di dalamnya, yang bahkan ketua partainya sendiri oleh anak buahnya, partai ini, itu banyak oknum, namanya politik. Kalau partai resminya enggak ada, saya jamin enggak ada. Di dalam pembicaraan itu, menurut lagi-lagi Denny, karena sumbernya cuma Denny Indrayana ya, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan ya, saya nggak tahu persis konotasinya ya. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan. Hak Anda mendukung, kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda carikan Anies dapat tiket biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear. Hanya bilang begitu saya. Lalu tanya, ada alternatif? Ya, saya tentu punya alternatif. Oh, jadi gitu alternatif ya. Itu ditanya. Bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Ya. Lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini. Kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa gitu. Mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Kenapa? Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Preferensi saya si A, oke. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.